Halo semuanya, Shalom Koko Cici. Selamat pagi. Hari ini aku pengen sharing tentang khotbah Pastor Berry soal GHC 2 minggu lalu dan khotbah Pastor kemarin di hari Minggu soal pertobatan. Dan ya, aku lagi belajar soal arti pertobatan sesungguhnya. Apa artinya pembalikan keadaan sesungguhnya, dan khotbah kemarin bener-bener ngebukain mata aku apa arti sesungguhnya dari pertobatan. Selama ini kalau aku pribadi, aku selalu berpikir pertobatan itu sesuatu hal yang berbicara di mana mungkin cuman lewat mulut kita. Yes, Coach Cici, aku pengen bertobat. Yes, aku pengen balikin keadaan. Cuma simply just a word like that. Tapi aku selalu ingat Pastor Berry selalu munculin statement selanjutnya. Oke, kamu minta maaf. Oke, kamu doing wrong, kamu minta maaf dan pengen bertobat. Pastor Berry selalu tutup di akhir, after that apa? Itu mungkin sebuah pertanyaan yang kelihatannya ya oke, cuma sekedar after that apa, tapi buatku pribadi dan aku nangkap hati pastor, pertobatan sesungguhnya itu nggak di titik aku pengen bertobat, tapi pertobatan sesungguhnya adalah our action setelah kata after that. Apa yang kita lakuin setelah kita pengen mau bertobat? Pastor Berry kemarin berkhotbah mention soal sebelum bertobat ada satu step yang namanya kerelaan. Dari kerelaan ini baru muncul pertobatan. Tapi pertobatan gak berhenti di titik aku pengen bertobat. Pengen aja gak cukup. Ada action yang dilakuin. Dan aku ingat banget, Pastor Berry, Ko Alvan, semua Koko Cici di sini selalu mengajari pedang pembalikan keadaan itu ada dan bisa kita gunakan lewat satu hal, saat teduh. Pesan Tuhan selalu berkata pedang pembalikan keadaan itu di depan kita pada saat kita saat teduh. Masalahnya kalau kita mau pakai pedang pembalikan keadaan, kita harus ngalamin satu fase, lewatin satu fase, yaitu saat teduh. Kalau kita aja nggak saat teduh, how kita bisa megang pedang pembalikan keadaan? Dan aku jadi ngerti dan mulai nangkep apa artinya pertobatan sesungguhnya, walaupun aku sebenarnya masih progres dan belajar untuk mengerti arti pertobatan. Karena aku mulai sadar satu hal, untuk ngalamin pertobatan itu bukan tentang orang lihat, wah Edwin kelihatannya udah berubah, wah aku udah kelihatan berubah. No, seringkali pertobatan itu muncul di fase-fase atau di momen-momen dimana kita tuh nggak terlihat, tapi itu hanya terlihat oleh Tuhan, dan itu ada di saat teduh. Dan kalau orang bilang dia mah nggak bertobat, I don't think so. Dan I'm pretty sure gitu, the way Tuhan lihat nggak pakai cara manusia. Karena aku tahu lewat satu hal, lewat kejadian Daud dengan Ziklag, mungkin hari itu bangsa Israel gak banyak ngeliat, gak banyak tahu. Tapi the moment Daud mau bergumul sama Tuhan, mau balikin keadaan dengan berkata dia akan take it by force, semua yang udah dicuri oleh Ziklag, semua orang rampasan, dari perempuan, semua harta, ternak, anak-anak, even ketika dia balikin keadaan, dia doing something yang beyond, dimana dia balikin rampasan yang udah diambil oleh bangsa, dan dia rebut semua harta-harta mereka juga. Dan yes, itu semua muncul lewat pergumulannya dengan Tuhan. Aku jadi belajar dan nangkep, yang paling powerful dari pedang pembalikan adalah momen kita di saat teduh. And aku jadi bener-bener nangkep dan ngerti. Kavon mungkin sering banget ngomong ke kita semua. Kavon selalu bilang, orang bermasalah atau enggak itu simple kelihatan dari saat teduhnya. Bukan seberapa lama dia saat teduh, bukan seberapa panjang dia saat teduh, atau seberapa banyak mungkin baca Alkitab, tapi seberapa konsistennya kita mau bangun hubungan sama Tuhan dan rindu menunggu hatinya Tuhan. And aku pun jadi ngerti gitu, bukan seberapa orang lihat kita saat teduh, tapi yang paling penting seberapa penuhnya kita pada saat kita saat teduh. Aku pernah dengar dari salah satu evangelis yang luar biasa, Pastor Smigglesworth kalau nggak salah namanya. Beliau pernah ngomong satu hal yang buat aku bukan beyond sih, tapi lebih ke kaget. Hari itu pastor tersebut, evangelis tersebut ngomong, aku nggak pernah doa berjam-jam, tapi
aku gak pernah ninggalin satu hari pun doa 20 menitku di hadapan Tuhan. Kelihatannya simple doa 20 menit, tapi aku nanggap satu poin di mana beliau gak pernah miss konsistensi di hadapan Tuhan. And I'm pretty sure kita juga gak mungkin lah mau berhubungan dengan Tuhan sehari cuma 20 menit. Ya, kita sekarang tanda kutip ibadah aja itu minimal doa worship itu 1 jam, itu udah paling super duper minimal ya, doa pelayan. Tapi apa iya maksudnya hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas waktu yang kita tentukan? Ya, aku jadi nangkep dan ngerti sih. Pernah di titik saat teduh 60 menit timing udah 60 menit dan I don't think so itu sebuah hubungan. Aku juga gak yakin kalau aku juga pengen bangun hubungan dengan teman-teman misalkan gitu. Ya misalkan contoh lah, udah lama gak ketemu papa mama, terus pengen ketemu papa mama misalkan. Terus oke, gue ketemu papa mama 60 menit aja deh, udah 60 menit langsung balik. I don't think so the way membangun hubungan seperti itu. Tapi simply aku melihat bagaimana leader-leaderku dari pastor sampai ke Avan, Ciwidia, Ko David, Ci Michelle, Ko Jeffrey, Ko Jose, dan semua Ko Cici di sini, kita membangun hubungan bukan karena batasan waktu, tapi kita bangun hubungan karena kita sama-sama punya understanding. Dan itu yang buat aku ngerti, oke, pertobatan itu membutuhkan sebuah understanding dan kedewasaan. Dan so pastor bilang butuh yang namanya kerelaan dulu. Masalahnya kita tuh butuh ngerti apa yang kita relain sih sebelum kita mau bertobat. Apakah kita merelakan jiwa kita, merelakan masa depan kita, merelakan hidup kita di masa depan one day Tuhan yang take control, atau kita hanya sekedar merelakan sepersekian hidup kita di hadapan Tuhan. Oke Tuhan, ini aja yang di otak-atik ya, bagian yang ini jangan disentuh. Atau kita cuma berpikir, oke, aku ikut Tuhan, kayak Pastor Billy bilang, just do what I do and do what I like. I don't think so itu panggilan kita sebagai overcomer. So nggak bisa ngobrol banyak selain berkata let's hand in hand, mari kita topang overcomer Pastor Berry dan semua koko cici di sini juga. I believe ada something yang beyond kenapa kita semua bisa dipanggil, dan mungkin ada something yang beyond kenapa kita semua bisa satu komsel. So, thank you so much. God bless.